Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini dalam merayakan hari kematian Tuhan Yesus Kristus atau Jumat Agung di rumah kita masing-masing. Untuk itu mari kita menyambut kehadiran dan panggilan beribadah dari Tuhan. Ibadah Jumat Agung bagi kita dalam ibadah untuk memperingati kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Kematian Yesus Kristus tersebut merupakan wujud nyata atau demonstrasi kasih Allah kepada dunia. Kasih yang berkorban bagi sesama. Kasih yang dapat dilihat, didengar, disentuh, dan dirasakan. Kasih yang utuh dalam pribadi Yesus Kristus yang memberi tubuh dan darahnya supaya dunia tidak binasa tapi beroleh hidup kekal. Di hari Jumat Agung ini, marilah kita kembali memandang kepada kasih Allah itu yang menghantar kita kepadanya untuk menikmati persekutuan dengannya serta menemukan pertolongan kita pada waktunya. Untuk itu mari kita menaikkan pujian dari nyanyian Kidung Baru nomor 3 ayat 1 sampai 2. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, Tuhan berkenan hadir bagi kita. Sekarang kita berada di hadapannya. Marilah kita merendahkan diri di hadapannya dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan bahwa pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus kepada saudara sekalian.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan yang membimbing kita di dalam ibadah Jumat Agung ini memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus, diambil dari kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, berbunyi sebagai berikut. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan bersama menaikkan pujian dengan judul Kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Nya. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Sekarang mari kita lanjutkan pujian kita kepada Tuhan dengan bersama-sama menaikkan Mazmur Jumat Agung ini, yakni Mazmur pasal 22 ayat 2 ayat sampai 6, ayat 12, ayat 23 sampai 28. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi Engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi Engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal Engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya dan Engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia, hai segala anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena Engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Selanjutnya berdasarkan Mazmur yang telah kita naikkan sebagai pujian kita, marilah sekarang kita bersama-sama berdoa untuk mengucap syukur dan sekaligus memohon pengampunan akan dosa-dosa kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa,
dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Hari ini kami memperingati akan kasih-Mu yang begitu besar atas kami yang berdosa ini. Atas kasih dan syukur karena telah melakukan segala sesuatu untuk hidup kami. Melalui sengsara-Mu di atas kayu salib dan rela mati bagi kami. Inilah yang membuat kami sadar bahwa kami sangat berharga bagi-Mu ya Bapa. Tolonglah kami yang lemah ini agar selalu hidup dalam pengharapan dan pertobatan, bahwa kami telah menerima pengampunan dosa dan keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, Anak Domba Allah, kami berdoa. Amin. Mari sekarang kita naikkan pujian, nyanyian Kidung Baru nomor 83 bait 1. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya membawa kita kepada Allah. Demikian firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 18a. Berdasarkan kebenaran firman Tuhan di atas, kita percaya jika kita sungguh-sungguh mengakui dosa kita dan bertobat kepada Tuhan, maka sekarang ini Tuhan telah mengampuni dosa-dosa kita di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selanjutnya mari kita bersama-sama menerima firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35 untuk boleh menuntun kita dalam kehidupan kita yang baru, yang demikian firman-Nya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula lah kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan bersama menaikkan pujian, ajar kami kasih-Mu Tuhan. Pasti memaafkan.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di dalam merayakan hari Jumat Agung, memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama menerima firman Tuhan yang boleh menjadi renungan kita, diambil dari kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 19 sampai dengan ayat ke-21. Namun sebelum kita akan membaca firman Tuhan tersebut, mari kita terlebih dahulu datang kepada Tuhan di dalam doa, memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di sorga, Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Bapa. Oleh karena kasih-Mu kami, pada kesempatan ini kami boleh bersama-sama memperingati hari Jumat Agung, hari kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Bapa Surgawi, kiranya di saat kami memperingati hari Jumat Agung ini, Bapa berkenan berfirman kepada kami. Dan kiranya Bapa mencurahkan Roh Kudus-Mu ke atas kami semua di saat firman-Mu diberitakan, sehingga kami sungguh-sungguh dapat memahami dan sungguh-sungguh dapat mempercayai bahwa kematian Tuhan Yesus di kayu salib adalah untuk menyelamatkan kami semua yang berdosa. Terima kasih Tuhan, kiranya kami yang Tuhan telah selamatkan, kami boleh hidup untuk kebenaran-Mu ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mohon Tuhan berkenan berfirman kepada kami saat ini. Karena kami memohon firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 19 sampai 21 sebagai berikut. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikian firman Tuhan kita untuk kita semua di dalam memperingati Jumat Agung ini. Berbahagialah kita semua yang telah mendengar firman Tuhan ini. Yang lebih berbahagia lagi adalah mereka yang melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan dalam surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 16b disebutkan bahwa Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam Allah, tetap berada dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Kasih Allah yang begitu besar telah dinyatakan Allah kepada dunia di dalam anaknya yang tunggal, yakni Yesus Kristus, anak manusia. Sehingga firman Tuhan yang membimbing kita dalam ibadah Jumat Agung ini berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Injil Yohanes 3 ayat 16. Tentu Allah berharap ketika Tuhan memberikan anaknya yang tunggal kepada dunia, dunia akan menerimanya dan menerima kasih Allah. Hal ini sangat penting karena kasih itu tidak akan menjadi nyata dan dapat bekerja sepenuhnya jika kasih itu tidak diterima. Tetapi ketika kasih itu diterima, kasih itu akan semakin jelas, nyata, dan sampai kepada keutuhan manifestasinya. Jadi orang-orang yang menerima kasih Allah, menerima Yesus Kristus, akan menerima keselamatan yang disediakan oleh Allah. Hal ini dinyatakan Allah oleh karena dunia ini sekarang berada dalam kuasa maut yang membinasakan. Allah menghendaki agar dunia ini tidak binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Namun demikian Allah tidak memaksakan keselamatan itu kepada dunia. Namun barang siapa yang percaya kepada anak Allah, yakni percaya kepada Yesus Kristus, yang adalah penyataan kasih Allah itu, akan beroleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Allah melaksanakan karya keselamatannya melalui Yesus Kristus di muka bumi ini, pertama, Allah mendamaikan dunia dengan dirinya. Dunia perlu didamaikan dengan Allah karena manusia yang mulanya ditempatkan di dunia ini sebagai penguasa atas dunia ini malah memilih menjatuhkan dirinya ke dalam dosa yang berakibat hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Allah yang tadinya begitu akrab dengan manusia tidak dapat lagi menemui manusia karena dosa-dosa mereka menjadi penghalang hubungan tersebut. Bahkan jika hal itu dipaksakan, manusia yang najis karena dosa akan binasa karena tidak tahan menghadapi kekudusan Allah. Namun Allah itu penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Allah berbelas kasihan kepada manusia. Itu sebabnya Ia mewahyukan sesuatu yang sangat indah yang disebut sebagai tutup perdamaian yang digunakan untuk menutupi tabut perjanjian yang di dalamnya berisi loh batu hukum Taurat, tongkat Harun yang bertunas, dan mana yang dikaruniakan Allah di padang gurun kepada bangsa Israel. Ketiga jenis benda tersebut ditempatkan di dalam tabut perjanjian yang ditutup dengan tutup perdamaian yang terbuat dari emas murni dan diperciki darah lembu dan domba jantan sebagai persembahan korban yang kudus, supaya benda-benda tersebut tidak membangkitkan ingatan mengenai pemberontakan manusia terhadap hukum-hukum Allah, kepemimpinan yang ditunjukkannya, dan pemeliharaan Allah. Tutup perdamaian adalah rahmat Allah yang berkenan agar dosa-dosa kita tidak diingat-ingat olehnya. Hal ini baru terwujud sepenuhnya ketika Yesus Kristus datang ke dunia untuk mewujud nyatakan perdamaian tersebut. Dengan hidupnya yang sempurna dan darahnya yang kudus tanpa dosa tertumpah persis seperti yang digambarkan oleh tutup perdamaian itu, di mana kita yang berdosa didamaikan dengan Allah sekali untuk selama-lamanya. Yang kedua,
Allah tidak memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran kita. Ketika Allah mendamaikan dunia dengan dirinya, pelanggaran-pelanggaran kita tidak diperhitungkannya lagi. Hal ini terjadi karena pelanggaran-pelanggaran tersebut diperhitungkan dan ditanggungkan kepada Yesus Kristus. Dialah yang menanggung pelanggaran-pelanggaran kita pada tubuh dan darahnya, sehingga ia dihukum mati di kayu salib ganti kita. Kadangkala kita bisa saja melakukan kesalahan dan dengan demikian melakukan pelanggaran. Namun hal itu pun tidak diperhitungkan Allah karena ia sudah memperhitungkan dan menanggungkannya kepada Yesus Kristus. Namun janganlah hal ini membuat kita tertipu dengan hidup dalam kekerasan hati, dengan tetap tinggal dalam pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum halal. Karena kekerasan hati dan kebebalan hati justru akan menghambat langkah-langkah kita untuk menikmati manifestasi kasih karunia Allah dan kuasa Allah yang telah dicurahkan dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita menyadari segala kesalahan kita tidak diperhitungkan lagi oleh Allah, maka sukacita kita akan menjadi sempurna. Kita akan hidup dalam damai sejahtera yang dalam dan rasa aman yang kuat di dalam Tuhan. Dan bahkan langkah kita untuk maju dalam pengenalan akan Tuhan akan menjadi begitu lapang dan terang. Yang ketiga, Allah membuat Yesus menjadi penanggung dosa kita. Ketika Allah menyelamatkan kita dalam Yesus Kristus, Ia melakukan substitusi. Ia membuat Yesus Kristus menjadi pengganti atas dosa kita, agar kita dapat dibuatnya menjadi benar. Yesus Kristus menjadi dosa tanpa berbuat dosa. Demikian Ibrani pasal 4 ayat 15. Demikian juga kita menjadi benar di hadapan Allah, bukan karena kita berbuat benar. Substitusi ini kita terima dengan iman. Yesus menjadi dosa ketika Ia diserahkan untuk dihukum. Itu sebabnya Nabi Yesaya begitu heran mengapa Ia, yakni Mesias, diperlakukan begitu keras dan kejam. Bukankah Ia dapat menghindari semua ini? Bukankah Ia dapat layak menerima segala penghukuman itu? Bukankah Ia tidak layak menerima segala penghukuman itu? Tetapi firman Tuhan menyatakan kepada kita, sebagaimana dibuatkan oleh Yesaya pasal 53 ayat 4 sampai 5. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul, ditindas Allah. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Oleh karena itu, ketahuilah status kita sekarang sebagai orang benar atau dibenarkan telah dimulai sejak kita menerima Sang Juru Selamat, yakni Yesus Kristus yang mati di kayu salib itu. Sejak saat itu, janganlah kita melihat diri kita sebagai orang berdosa. Kita barangkali pernah berbuat dosa, tetapi hal itu tidak membuat kita kembali disebut sebagai orang-orang berdosa. Kenapa? Karena sejak kita dijadikannya benar, selamanya kita adalah benar di mata Allah.
Sama seperti Yesus menjadi dosa bukan karena dosanya, demikian kita menjadi benar bukan karena kebenaran diri kita, tetapi karena kebenaran yang kita terima dari Allah dalam Yesus Kristus dengan iman. Yang keempat, Allah membenarkan kita. Allah membenarkan kita bukan karena perbuatan kita, tetapi karena perbuatan Yesus Kristus yang sempurna. Hal ini adalah kabar baik yang tidak ada taranya, yang sungguh indah bagi dunia ini. Sesuatu yang tidak mungkin kita raih, kita dikaruniakan oleh Allah sebagai hadiah kepada kita semua yang percaya. Sungguh suatu hal yang terlalu indah dan mulia di dalam Kristus Yesus yang mati tergantung di salib itu. Ketika kita sudah dibenarkan, maka kita pun menerima segala berkat orang-orang benar. Sebagai contoh, mari kita lihat dalam kitab Mazmur pasal 92 ayat 13 sampai 16. Orang-orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Segala berkat orang benar dalam Mazmur 92 ayat 13 sampai 16 adalah milik kita yang telah dibenarkan di dalam Kristus Yesus. Kita terima hal itu dengan iman, dengan tidak menyangkal firman itu, melainkan mengaminkannya, karena itu benar. Tetapi ketika kita menjadi keras hati dan menyangkal berkat orang benar itu, maka hal itu menjadi sulit bagi kita dan menjadi nestapa di dalam kehidupan kita. Hal yang sama berlaku bagi semua berkat orang-orang benar lainnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, inilah penting yang perlu kita renungkan di dalam kita memperingati Jumat Agung kematian Tuhan Yesus Kristus, yang sungguh-sungguh memiliki makna yang luar biasa bagi kehidupan kita yang percaya. Karena kasih Allah begitu besar, kasih-Nya dinyatakan kepada kita dengan luar biasa dengan memberikan anak-Nya yang tunggal, Yesus Kristus anak manusia dan anak Allah, supaya kita tidak binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Jadi melalui pengorbanan Yesus Kristus mati di kayu salib, Allah mendamaikan dunia dengan diri-Nya. Ia tidak memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran kita, tetapi ditanggungkan kepada Yesus Kristus. Ia membuat Yesus menjadi dosa, walaupun Dia tidak berdosa, supaya kita dapat diperhitungkannya menjadi orang benar. Karena itu, melalui perayaan Jumat Agung memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus yang tak berdosa itu dijadikan berdosa karena kita, supaya kita hidup untuk Allah, bukan untuk diri kita sendiri, yakni hidup dalam damai dengan Allah dan sesama. Sehingga dengan demikian kita dapat mewujud nyatakan hidup damai dalam kesatuan dan persekutuan dengan Allah dan dengan sesama orang-orang percaya sebagai tubuh Yesus Kristus yang hidup untuk memulihkan kehidupan kita dari dampak segala macam tantangan bahaya
yang mengerikan termasuk virus corona ini. Dengan demikian, kita berharap kita bisa hidup dalam damai sejahtera dan menjadi agen-agen perdamaian di muka bumi ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Selanjutnya, mari kita bersama-sama dengan segenap orang yang percaya, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari sekarang kita memasuki doa syafaat kita. Mari kita satu dalam doa. Terpujilah namamu ya Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus yang sungguh mulia, yang telah menyatakan kasih-Mu yang besar kepada dunia ini dengan mengorbankan putra tunggal-Mu Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menebus dosa kami, supaya kami sungguh dibenarkan di hadapan-Mu Tuhan. Dan dengan demikian kami boleh menerima berkat-berkat dari Tuhan sebagai orang yang Tuhan telah benarkan. Ya Bapa, kiranya berkat itu mengalir dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami masing-masing, dalam pribadi kami. Oleh karena itu kami berdoa untuk anak-anak kami yang sedang tumbuh berkembang, Tuhan memberkati dan menyertai mereka, menjauhkan dari sakit penyakit. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sedang mengenyam pendidikan, baik dari TK sampai perguruan tinggi. Tuhan sertai dan berkati, beri kesehatan, kekuatan, dan hikmat, sehingga dapat belajar dengan baik demi masa depan mereka. Kami juga berdoa untuk orang tua kami sudah lanjut usia. Tuhan juga sertai dan berkati mereka semua, beri kesehatan, kekuatan, sehingga tetap memuji, memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk saudara kasih kami yang senantiasa mengucap syukur kepadamu, terlebih lagi dalam memperingati ulang tahunnya. Tuhan juga sertai dan berkati dalam perjalanan kehidupan mereka ke depan, sehingga mereka dapat senantiasa bersyukur kepadamu. Bapa Surgawi, kami juga memohon kepadamu Bapa, sertai dan berkatilah kami semua dalam melakukan pekerjaan kami, baik yang kami lakukan di rumah maupun kami lakukan di luar rumah, sehingga daripadanya lah kami mendapat berkat dari Tuhan untuk perjalanan kehidupan kami ke depan. Terlebih lagi Bapa, kami mohon jaga dan lindungi kami semua, supaya kami semua terhindar dari wabah corona atau COVID-19 ini yang menakutkan. Sehingga oleh pemeliharaan-Mu Tuhan, kami semua ada dalam keadaan selamat. Dan saudara-saudara kasih kami yang telah terjangkit Tuhan, yang telah mendapat pertolongan, baik di rumah sakit maupun tempat lain, oleh perawatan para dokter, para medis, Tuhan kiranya memulihkan kesehatan, kekuatannya, dan juga Tuhan, bagi kami semuanya, memberi kesehatan pada kami, menguatkan kekuatan tubuh kami masing-masing, sehingga dapat menolak akan virus corona itu. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk pelayanan di Jemaat Kristus Kasih, terutama saudara kasih kami yang oleh karena dampak virus corona ini tidak dapat lagi melakukan pekerjaannya Tuhan, yang mungkin
mengalami kesulitan dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan mengetuk kami semua untuk saling menolong satu dengan yang lain. Dan Tuhan berkati pertolongan-pertolongan ini. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk pelayanan di Jemaat Yesus Kasih. Pelayanan Bapak Ibu Majelis Jemaat. Pelayanan saudara kasih kami, para ketua wilayah, ketua sektor. Pelayanan para pengurus lembaga kategorial. Pelayanan saudara kasih kami yang melibatkan diri dalam pemandu lagu, pemain musik, pengatur sound system multimedia. Dan pelayanan yang lainnya. Tuhan sertai dan berkati semuanya. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk masyarakat di sekitar kami dimanapun kami berada. Tetangga kami di muka belakang, kiri kanan rumah kami. Tuhan sertai dan berkati sehingga kami boleh hidup berdampingan secara rukun dan damai. Kami juga berdoa untuk masyarakat kami, para pemimpin masyarakat kami, baik klien dinas, lurah atau probekel. Tuhan juga sertai dan berkati. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan ya Tuhan. Gereja Kristen Protestan di Bali, Majelis Sinode GKP Majelis Sinode Harian, dan lembaga-lembaga yang ada di lingkungan GKPB Tuhan sertai berkati. Jemaat-jemaat Tuhan yang ada di pedesaan maupun di perkotaan, Tuhan juga berkati. Bapak Ibu Majelis Jemaat dan para pendeta dan vikaris, Tuhan sertai dan berkati dalam pelayanan dan keluarga mereka masing-masing. Ya Tuhan Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, terutama di dalam kami bersama-sama menanggulangi virus corona ini. Tuhan kiranya menjaga melindungi kami semua dan bersatu padu bekerja sama supaya virus corona ini segala sirna dan kami dapat membangun bangsa dan negara ini menjadi bangsa yang maju. Karena itu Tuhan kami mohon jaga lindungi kami dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Karena itulah Bapak kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa kami dari pusat sampai daerah. Juga Tuhan sertai dan berkati mereka semuanya. Terutama Bapak Presiden, Wakil Presiden, yang sungguh memberikan hatinya untuk membangun bangsa ini terlebih lagi dalam masa menghadapi wabah corona ini, memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dan kehidupannya untuk menolong bangsa dan rakyat Indonesia ini. Tuhan berkati. Berkati juga pemimpin kami yang ada di daerah, terutama di Pulau Bali ini. Tuhan berkati mereka semuanya. Terima kasih Bapak. Juga berkati aparat keamanan, baik TNI maupun Polri dan Satgas untuk pemberantasan daripada virus corona ini. Tuhan sertai dan berkati sehingga dapat bekerja bersama-sama agar bangsa dan negara Indonesia ada dalam keadaan aman dan sejahtera. Terima kasih Bapak, demikianlah seluruh doa kami yang kami juga panjatkan kepadamu untuk pembangunan tempat ibadah kami, untuk Balai Pembinaan Iman Fajar Kasih. Tuhan berkati semuanya. Demikianlah doa kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menutup doa kami dengan bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah sekarang dengan penuh rasa syukur kita mempersembahkan persembahan yang telah kita persiapkan kepada Tuhan. Dan persembahan yang kita kumpulkan kita iringi dengan dasar firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus pasal 8:12 sebagai berikut. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu,
bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari persembahan ini kita kumpulkan dan kita iringi dengan pujian, sungguh ku bangga Bapa. Sekarang mari kita membawa persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ketika mata, hati, dan hidup kami tertuju kepadamu ya Tuhan, maka kami akan senantiasa melimpah dengan ucapan syukur. Karena Engkaulah sang pemberi dan pemelihara hidup kami. Kekuatan daripadamu memberi kami kemampuan bertekun. Berkat darimu melengkapi apa yang kami butuhkan. Untuk itulah kami menaikkan syukur lewat persembahan berupa uang ini. Dan kiranya Bapa berkenan menguduskannya dan menerimanya, agar kami pun dengan bijak dapat mengelola dengan penuh bertanggung jawab. Mohon berkat-Mu juga ya Bapa, untuk situasi saat ini di mana banyak yang membutuhkan pertolongan karena imbas wabah virus corona ini. Berilah kami hati untuk dapat saling menolong dan memperhatikan pengorbanan Kristus sebagai tauladan bagi kami untuk berkorban bagi sesama dengan meneladani pengorbanan Yesus Kristus bagi kami. Kiranya syukur, hormat, dan kemuliaan nama-Mu ditinggikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus di bumi ini. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari sekarang kita menaikkan pujian penutup dari nyanyian Kidung Baru nomor 17 bait 1 dan 3, Agungkanlah kasih Allahku. Andaikan laut cintanya dan langit
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita sekarang mengarahkan hati kita masing-masing kepada Tuhan untuk bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ibadah kita dalam rangka memperingati Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib sampai di sini. Dan kami mengucapkan selamat merayakan Jumat Agung. Kiranya melalui perayaan ini kita sungguh-sungguh merasakan kasih Allah yang begitu besar dalam kehidupan ini. Dengan dipenuhi oleh kasih Allah itu, kita akan dapat hidup saling mengasihi dengan sesama kita, terutama di tengah keluarga kita, dan juga kita dapat menjadi agen-agen perdamaian dimanapun kita berada, sehingga Tuhan kita Yesus Kristus tetap dimuliakan dan diagungkan. Terima kasih. Tuhan menyertai dan memberkati kita. Saling mengasihi, ajar